Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan, tidak ada hubungan yang sempurna. Bacaan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kekecewaan muncul dalam hubungan karena tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita memiliki pandangan ideal tentang kasih, hubungan, dan pernikahan. Dan ketika kenyataan tidak cocok dengan gambaran ini, itu membuat kita kecewa. Kita tidak akan pernah memiliki pernikahan yang sempurna atau keluarga yang sempurna. Karena kita adalah orang-orang yang tidak sempurna dan berdosa. Gagasan bahwa dua orang yang tidak sempurna dan berdosa dapat bersatu dan memiliki hubungan yang sempurna adalah tidak realistis. Anda perlu menyesuaikan harapan Anda hanya kepada Tuhan. Salah satu alasan mengapa kita sering kecewa dengan hubungan kita adalah karena kita meminta orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang Anda lakukan dengan perasaan yang berasal dari kekecewaan dalam suatu hubungan? Anda tidak bisa menghindar, karena kekecewaan itu akan muncul di tempat lain. Anda perlu mempercayai Tuhan dan memberitahu Dia semua masalah yang Anda hadapi, karena Dia adalah perlindungan Anda. Katakan padanya Anda marah atau kecewa, atau bahwa Anda tidak merasakan apa-apa. Pada saat-saat ketika Anda merasa seperti kehilangan cinta, pergilah kepada Tuhan dan katakan kepadanya, dan kemudian percayalah kepadanya. Cinta adalah suatu perasaan, sekaligus juga suatu tindakan. Dan ketika Anda kehilangan perasaan untuk mencintai seseorang, Anda harus bergerak maju dengan tindakan mencintai mereka, yaitu tetap mempedulikan, dan itu akan membantu Anda merebut kembali perasaan cinta Anda. Apakah ini munafik? Tidak, ini manusiawi. Kita semua kadang-kadang kehilangan perasaan ini, perasaan untuk mencintai. Ini biasanya terjadi ketika kita kecewa dengan tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan kita. Ingatlah, kita semua berbeda. Ketika Anda melakukan ini, Tuhan akan mulai mengembalikan perasaan cinta dan kepada orang yang Anda cintai sebetulnya. Dia melakukan apa yang dikatakannya. Di dalam Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ada pemulihan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan rasa cinta Anda. Apakah Anda seorang suami atau istri, orang tua atau anak yang harus melepaskan kekecewaan
atau kesalahpahaman, atau jika Anda perlu menerima perbedaan yang Anda miliki dengan seorang teman dekat, Tuhan akan mulai mengembalikan sukacita Anda. Tapi itu adalah proses, dan itu dimulai ketika Anda memutuskan untuk percaya pada Tuhan dan melakukan tindakan kasih-Nya. Manusia lain tidak bisa berjanji kepada Anda bahwa mereka akan selalu bersama Anda atau bahwa mereka tidak akan mengecewakan Anda. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi janji itu. Dia memberitahu kita dalam firman-Nya di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5b. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya janji-janji Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.